lagi di video pembelajaran matematika. Yang kali ini kita akan belajar mengenai turunan bagian kedua untuk aturan atau dalil rantai. Baiklah anak-anak sekalian, semoga pembahasan dan contoh soal yang akan kita pelajari di video kali ini dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Setelah di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari turunan fungsi khusus. Kali ini kita akan lanjutkan dengan aturan atau dalil rantai, di mana fungsi yang mau kita turunkan itu nantinya adalah bentuk fungsi yang serangkai. Jadi bukan lagi bentuk suku per suku yang kita turunkan, tapi sudah bentuk serangkai atau senyawa. Nah, perhatikan sedikit teorinya. Jika fungsi fx adalah ux dipangkatkan n, bentuknya juga fungsi, yaitu fungsi ux pangkat n. Dengan ux adalah fungsi dari x yang mempunyai turunan u pangkat x, dan n itu bilangan real, maka turunan pertama dari fungsinya adalah pangkatnya, yaitu si n, dikali fungsi ux yang tentunya sudah berkurang satu pangkatnya, dikali turunan dari fungsi ux itu sendiri. Langsung saja kita praktekkan bentuk umum ini ke contoh soal yang pertama. Nah, bentuk fungsi fx adalah 2x tambah 3 yang dipangkatkan 5. Kalau kita lihat, fungsi fx ini merupakan fungsi yang sudah senyawa. Jadi 2x tambah 3 itu sudah dipangkatkan dengan 5. Bukan lagi fungsi yang suku per suku seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, maka cara menentukan turunan pertama dari fungsinya, turunan pertama dari fungsinya. Langkah pertama tetap seperti yang sebelumnya, yaitu pangkat kali koefisien. Pangkat kali koefisien. Pangkat utama dari fungsi ini adalah 5. Koefisien utama dari fungsi ini adalah 1. Jadi di luar dari tanda kurungnya. Nah, maka pangkat kali koefisien berarti 5 kali 1, yaitu 5. Kemudian tulis rangkaian fungsinya 2x tambah 3. Nah, sama seperti di pertemuan yang lalu, pangkat berkurang 1. Kalau awalnya pangkat 5, maka jadi berkurang 1. Nah, tapi masih lanjut. Kita lanjutkan dengan menentukan turunan yang di dalamnya ini. Turunan bentuk fungsi yang di dalam kurung. Kita kurungi juga. Nah, 2x, turunan dari 2x adalah 2. Kemudian turunan dari 3 kan konstanta. Sebuah nilai yang terlepas dari variabel, maka turunannya adalah 0. Seharusnya di sini kita buat tambah 0, tapi tidak perlu lagi, cukup kita tulis 2. Nah, sehingga sama dengan ini boleh kita sederhanakan penulisannya. Ini koefisien pertama tadi 5, boleh langsung kita kalikan dengan 2 karena dia sama-sama konstanta atau sama-sama bilangan real, maka kita kalikan saja. 10 dikali 2x tambah 3 pangkat 4. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Langkah pertama kita cek pangkat utama dari soalnya berapa? Pangkat utamanya 4, koefisien utamanya adalah 3. Fungsinya adalah fm sama dengan 3 kali 3m tambah 2 yang dipangkatkan 4. Nah, langkah pertama, f aksen m itu adalah pangkat kali koefisien 4 kali 3. Itu adalah 12 dari fungsinya kita tulis. Jangan lupa pangkatnya berkurang 1. Kali. Nah, kita lanjutkan dengan menentukan turunan dari fungsi yang di dalam kurung ini tadi. 3m tambah 2. Turunan dari 3m adalah 3. Turunan dari 2 itu lagi-lagi konstanta, dan konstanta turunannya adalah 0. Maka seharusnya itu 3 tambah 0, tapi nggak usah lagi kita buat tambah 0-nya. Tinggal menyederhanakan. Karena 12
Nih, 12 dan 3 itu bilangan real, boleh kita langsung kalikan. 12 kali 3 itu adalah 36 kali 3M tambah 2 yang dipangkatkan dengan 3. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Fn adalah minus 2 dikali n kuadrat tambah 3n yang dipangkatkan dengan 2. Sekarang kita cek. Pangkat utamanya adalah 2, koefisien utamanya adalah minus 2. Sementara n kuadrat tambah 3n ini adalah bentuk serangkai. Nah, kita tentukan f aksen x, turunan pertama dari si n, pangkat kali koefisien 2 kali minus 2 berarti minus 4. Kemudian kita tulis ulang fungsinya, pangkat berkurang 1 kali. Nah, kita turunkan sekarang yang giliran yang di dalam kurung ini. Yang pertama, turunan dari n kuadrat adalah 2n. Dari mana itu 2n? Nah, n kuadrat ini sebenarnya ada koefisiennya di depan 1. Kan pangkat kali koefisien 2 kali 1 itu 2. Pangkat berkurang 1. Pangkat 2 kalau berkurang 1 menjadi pangkat 1. Pangkat 1 kan tidak perlu kita tulis. Tambah si turunan dari 3n. Turunan 3n adalah 3. Nah, sehingga kalau seperti ini bentuknya, boleh kita rapikan penulisannya menjadi minus 4 kali n kuadrat tambah 3n. Nah, pangkat utamanya menjadi pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tulis. Dikali 2n tambah 3. Kemudian kita lanjut ke contoh yang keempat. Ini agak berbeda dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Fungsi fr adalah akar dari 2r tambah 5. Nah, kita ketemu dengan bentuk akar. Bentuk akar itu kalau kita ubah bentuknya ke perpangkatan itu sebenarnya adalah pangkat setengah. Maka kita buat dulu si fr ini ke dalam bentuk perpangkatan atau bentuk eksponensial menjadi 2r tambah 5 pangkat setengah. Nah, kemudian kita cek. Pangkat utamanya adalah setengah, koefisien utamanya adalah 1, ini ya, yang di luar tanda kurung itu. Berarti teknik turunannya f aksen r adalah pangkat kali koefisien, setengah kali 1, setengah kali 2r tambah 5 pangkat berkurang 1 kali turunan yang di dalam kurung. Nah, turunan yang di dalam kurung, turunan dari 2r adalah 2, sementara turunan 5 itu konstanta, maka turunannya adalah 0. Nah, kemudian kita lihat, karena setengah dan 2 ini adalah bilangan real, berarti boleh kita kalikan. Setengah kali 2 itu hasilnya adalah 1. F aksen R sama dengan setengah kali 2 itu adalah 1 kali 2R tambah 5 pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1 adalah minus setengah. Nah, kemudian kalau soalnya bentuk akar, maka kembalikan jawabannya ke dalam bentuk akar. Maka F aksen R sama dengan 1, pangkat negatif kan boleh kita buat menjadi pecahan. Jadi 2R tambah 5, kalau pangkat minus setengah kita ganti ke bentuk pecahan, berarti 1/2R tambah 5 pangkat setengah. Nah, supaya bentuk hasil jawaban akhirnya sama dengan bentuk soalnya, boleh kita buat menjadi 1/. Nah, pangkat setengah ini kita ganti lagi menjadi bentuk akar, jadi 2R tambah 5. Nah, baiklah Anda sekalian, demikianlah cara menghitung turunan pertama, menentukan turunan pertama dari fungsi dengan menggunakan aturan atau dalil rantai. Demikianlah pembelajaran kita kali ini.
Semoga apa yang sudah kamu pelajari di pertemuan ini dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terima kasih. 세상 제일 못된 말로 날 꺾어줘 못 참이 짓밟고서 멀리 떠나줘 미련 남기지 말고 싹다 다신 그리움이 싹 트지 못하게